Now, ladies and gentlemen, please allow me to introduce the latest recipient of the Nobel Peace Prize, Mr. Jonas Tirtanegara. Your Majesties, Royal Highnesses, and distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, good evening. I received this precious award with great honor and humility. After losing my lovely father in horrible circumstances, as a boy, I wish for the world to be a better place. The great Nelson Mandela once said, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." And that was it. Through my work in the UNESCO, I have witnessed for myself that indeed there is power in education. Education unites and transforms generations with knowledge. So, ladies and gentlemen, it is up to you and I to create a better future. Thank you. Well, thank you very much for inspiring us with your tremendous work, Mr. Tirtanegara. Your new educational program is absolutely revolutionary and is currently being implemented in various places across the globe. But I do recall that you were born in Indonesia. How come you've yet to implement your program over there? Oh, that's a really good question. I'm not quite sure how to answer it, to be honest. My family emigrated from Indonesia 20 years ago, and we've settled well in Sweden. So perhaps one day. And one day it is. Ladies and gentlemen, please once again join me in congratulating the man of the hour. Hi, babe. Well done. I'm so proud of you. Can I see? Thank you. Yeah. Oh, Jonas, congratulations once again. You absolutely deserve this. You know, I still remember the first day you walked into my office. And now look at you. Look at how far you've gotten. That new educational program of yours is absolutely marvelous. Thank you, ma'am. You know, many governments have been contacting us and asking us for aid. And I think I found our next target. Oh, really? Whereabouts? I'll be glad to... Indonesia. It's time to give back to your home country, don't you think? Oh, wow. I must say that's sudden and unexpected, man. Well, we'll need you to go back to Indonesia and implement your program over there, starting with the local schools in Jakarta. The paperwork has already been drawn, and I'll pass it to you on Monday. But until then, don't party too hard, okay? Okay. Hi, babe. What a night. Okay. Babe, ada apa? Nggak apa-apa. Ayolah, pasti ada sesuatu. Mereka mau aku balik ke Indonesia, sayang.
aku nggak mau balik ke Indonesia. Udah jelas, kenapa aku nggak mau balik ke sana selama 20 tahun? Buat apa? Aku balik ke negara yang udah ngerusak keluarga aku sendiri. Aku nggak mau bagi program aku ke mereka. Hatiku rasa ku ingin marah. Mungkinkah aku bisa kembali ke memori pahit dan sakit hati? Tuhan, ku harus bagaimana? Janganlah resah dan janganlah marah. Tidak baik berprasangka, Tuhan tahu apa yang terbaik. Jangan gelisah dan janganlah gundah. Ampunilah segala salah, kasih-Nya akan memampukanmu. Kalau Tuhan tahu yang terbaik, harusnya papa aku nggak mati. Atau sekalian aja aku bukan Indonesia. Tapi sayang, kamu pernah mikir gak sih? Mungkin itu panggilan Tuhan buat kamu. Panggilan Tuhan. Yang ada aja deh kamu. Aku nggak mau berdoa buat Indonesia. Aku nggak ada hati buat Indonesia. Kalau bisa, aku mau lupa semua tentang Indonesia. Aku udah nggak mau kenang-kenang lagi. Kenapa sih? Aku udah pergi jauh, tapi terus ingat-ingat. Udahlah, tidur aja. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang,
Tanahku tak ku lupakan. Engkau ku Loh, kursi ini, meja ini kan toko sembako papa. Seharusnya sudah hangus terbakar 20 tahun yang lalu. Juki, kerdus-kerdusnya cepet tuh masukin, ntar keburu hujan. Iya Nyak, lagi. Permisi Bu, ada koran hari ini nggak? Boleh pinjam? Ayah udah lama nggak langganan koran. Di sini udah jarang orang yang bisa baca tulis. Tapi walaupun orang Betawi banyak yang buta huruf, kita terkenal kekeluargaannya. Nggak kayak orang Sunda, males, tukang bohong, sama orang Jawa, pelit, jahat. Gayanya aja sopan baik, hatinya mah jahat. Pak, Ayah mau ngeban beras nih. Duh bang, utang bulan lalu dibayar dulu deh, lama-lama ya bisa tekor nih. Mpok, hidup keluarga Ayah lagi susah. Nggak lihat nih kayak kurang gizi nih. Oi bang, Apa Mpok? Ayah mau bercerita nih tentang susahnya Betawi sekarang. Silakan. Siap, Ayah nyanyiin deh nih ya. Nih abang, abang, Ayah kasih tahu. Kasih tahu apa? Ini zamannya, zaman Betawi lagi susah. Misalnya abang utang-utang sama ayah mulu. Utang lagi, satekor deh ayah. Besokannya di warung bisa berabe. Asik. Gak mau ditambahin pantun sekalian, Pok? Boleh dah, ayah kasihin deh nih ya. Yuk. Pergi ke pasar beli es buah, ditambah nanas, rasanya makin enak sekali. Artinya apaan tuh, Pok? Buat makan aja aye udah susah. Kalau abang gak percaya nih ya, silahkan aja situ bertanya sama si Juki. Gitu bang. Aduh, Pok. Tadi katanya kekeluargaan. Gimana sih? Tolongin deh, Ayah, terakhir kali. Ya.
Buat makan aja ya udah susah, boro-boro bantuin orang. Indonesia semakin hancur. Indonesia, apaan tuh? Dulu negara ini namanya Indonesia, tapi udah pecah, udah ganti jadi negara Betawi. Hah? Betawi? Jakarta maksudnya? Betawi. Udah lama negara kita Betawi perang sama negara Jawa, sama negara Sunda. Mereka tuh coba rebut wilayah kita. Tapi biar katanya jumlah kita kecil, kita kagak takut. Betawi itu kuat, berani. Kenal ini, Marjuki, Macan Roblong. Siapa kamu? Saya adalah masa depan. Mari ikut saya, nanti saya jelaskan. Saya ingin kamu lihat ini. Ini di mana? Ini mimpi. Coba kamu tanya pria itu. Mas, ini di mana ya? Aya naon, Kang? Ini saya di mana? Si Akang teh lieur, selo atuh Kang, ieu teh kantor kelurahan. Maksud saya, ini di negara apa? Kota apa? Negara ieu teh ngaranna Sunda. Oh, Bandung. Lain. Sunda, bumi parayangan. Apakah benar negara Sunda, Jawa, dan Betawi lagi perang? Bener pisan, Kang. Tarik, Mang. Si Cecep bade ngalagu. Baheulana teh Indonesia ayeuna mah jiga renggina hancur pisan ieu Sunda Betawi Jawa tarungna teh gagara saha cokolot mah ngana zaman bala geuning saban poe biasa tuang kene kajen jika arurang ngarampok serangan hayam goreng jeung lalapan ngeunah Belanda teh sok ngabere duit keamanan geuna jeung merenah kitu Kang. Nomor 20 genap. Punten Kang, nomor saya tos dipanggil. Jonas, perhatikan. Mangga atuh Kang, calik aya naon? Iya Kang, bade ngurus KTP, iya surat-suratna. Engke sabulan deui balik deui nya ka dieu canda KTP-na. Lainna aturanna teh 2 minggu nya Kang. Lamun hayang leuwih gancang, aya biaya tambahanna. Nah, jadinya kumaha sakarep maneh lah. Aduh, duit deui. Ya, Kang. Sok atuh. Nomor 27.
Jonas, pejabat pemerintah dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, semuanya korupsi. Di negara Sunda ini, budaya korupsi sudah mendarah daging. Jenjang antara yang miskin dan yang kaya semakin jauh, Jonas. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka membenci tetangga mereka sendiri, yaitu Betawi dan Jawa. Memang negara ini udah gak ada harapan. Sudah selayaknya Indonesia hancur. Lihat manusia-manusianya, bodoh, mudah terhasut, mudah terpecah. Ayo, kita ke tempat berikutnya. Loh, masih. Sugeng Rawu, Mas. Monggo, silakan duduk. Ini di mana ya? Mas, ini toh pendopo istana keraton Jawa Dwipa. Tempatnya rakyat wong Jawa golek keadilan karo nasehat teko bagindane Dewi Sri Sultan. Oh, Itu. Sri Sultan itu raja. Aduh Mas, ya jenenge Sri Sultan toh. Ya raja. Mas itu ganteng loh. Tapi lontong. Baginda itu penguasa negara Jawa, ngerti gak? Ngerti? Ngerti? Hormat kepada Baginda Sri Sultan Adi Pramana. Sugeng enjing Baginda Jeno kula suminten. Iki kula persembahkan hasil panen kula dari Wonosari. Bagus. Negara kita makmur. Tidak seperti Betawi yang miskin dan bodoh. Negara rakyat kita rajin. Tidak seperti Sunda yang malas dan suka korup. Berikutnya. Salam hormat Baginda, jeneng kuning rum. Sindet dengerin. Yen keliling. Bentar, belum selesai. Teko Solo. Sudah. Sampean bisa ngomong lebih cepat sedikit? Baginda toh, katanya peribahasa itu alon-alon, yang penting kelakon. Ya wis, sampean ada perlu apa kesini?
Kan katanya ada job vacancy toh. Jadi sinden istana buka lowongan betul. Nah, itu saya ningrum mau daftar. Gitu. Ya wis, sampean diterima. Gitu. Punggawa, tolong dicatat namanya. Aduh, matur nuwun tuh Mas Baginda. Berikutnya, Salam hormat. sampean kok ikut-ikutan DE? Iya, maaf Baginda jadi ketularan. Nama saya Jonas. Jadi begini Baginda, dulu Pulau Jawa adalah bagian dari NKRI. Demikian pula suku, etnis, dan wilayah di sekitarnya yang beraneka ragam. Ada suku Jawa, Sunda, Betawi, dan lainnya. Baginda, saya dengan banyak orang yang menghina Baginda loh. Bilang apa mereka? Mereka bilang Baginda tuh bukan orang Jawa. Mereka tuh bilang Baginda tuh tidak pintar, gak pernah sekolah. Ini sungguh penghinaan buat orang Jawa. Saya akan serbu dan musnahkan Sunda dan Betawi. Biar negeri Jawa ini jadi satu lagi, utuh. Bahkan saya akan serang mereka sesok. Loh, tapi Sultan kan nggak tahu kalau berita ini benar atau tidak. Bukankah lebih bijaksana kalau ditelusuri dulu asal-usul beritanya? Tidak, ini pasti hinaan-hinaan orang-orang Sunda dan Betawi yang berusaha mengganggu kedaulatan negeri Jawa. Punggawa, siapkan pasukan. Loh, Baginda! Jonas, ayo mari kita pergi. Saya nggak membayangkan kalau Indonesia bisa seperti ini. Orang-orangnya mudah terhasut, mudah tersulut amarah dan kebencian. Banyak dari mereka juga yang tidak lulus sekolah. Sungguh, Indonesia sudah tidak ada harapan. Apa kamu sudah baca surat yang kamu temukan di toko? Oh iya, saya lupa membacanya. Untuk anakku yang kukasihi, Jonas. Waktu Papa menulis surat ini, kamu dan Mama sedang bersiap-siap untuk perjalanan ke Singapura. Ingatkah dulu, waktu kamu audisi untuk jadi komandan upacara, tetapi kamu tidak diterima. Meski kamu kecewa awalnya, tetapi kamu tetap yakin akan kesatuan bangsa Indonesia. Di tengah duka, keruntuhan, peperangan, dan persaingan, persatuan itu tetap ada. Semasa ada pengharapan dan pemuda-pemudi Indonesia yang memperjuangkannya. Papa berharap kamu termasuk di antaranya. Setia membela, jangan menyerah, tetap bersatu, Tuhan besertamu. Ingat kasihku sepanjang masa. Papa, sungguh banyak harapan yang Papa punya buat Indonesia.
Loh, kenapa nih? Stop. Juki, Cecep, stop. Nya, stop. Dulu kita Indonesia. Indonesia harus bersatu. Jangan berantem gara-gara hal sepele dong. Nah, sih. Aduh, apa lagi? Stop. Apa-apaan sih? Stop, Bob. Stop. Stop. Jonas, mereka nggak bisa dengar kamu. Mungkinkah kamu juga nggak peduli akan Indonesia? Tapi bukan ini yang aku bayangkan. Bukan ini harapan Papa dulu. Masihkah kau peduli akan Indonesia? Tuhan, tolong Indonesia. Bagaimana tidak, Tuhan kan sayang pada Indonesia, bangsa yang besar. Jutaan jiwa-jiwa di negeri ini yang menantikan keselamatan daripadamu. Kau terlebih rindu, kau terlebih rindu, kau terlebih rindu, kau terlebih rindu untuk tegakkan kebenaranmu, kemuliaanmu di atas Indonesia. Bagaimana tidak, Tuhan kan sayang pada Indonesia, bangsa yang besar. Jutaan jiwa-jiwa di negeri ini yang menantikan keselamatan daripadamu. Kau terlebih rindu, kau terlebih rindu, kau terlebih rindu, kau terlebih rindu untuk tegakkan kebenaranmu, kemuliaanmu di atas Indonesia. Pakailah aku jadi alatmu bagi bangsaku